Real Madrid kembali membuktikan statusnya sebagai klub DNA Liga Champions. Setelah dikalahkan Real Betis, Los Blancos bangkit menyikat Atletico Madrid di leg pertama 16 besar. Rodrigo dan Brahim Diaz menjadi pahlawan kemenangan El Real di Santiago Bernabeu. Diego Simeone yang koar-koar sombong seketika terdiam membisu. Sementara Carlo Ancelotti kembali pamer strategi cerdas untuk membawa El Real menang. Bagaimanakah kehebatan Real Madrid menghancurkan koar-koar Diego Simeone? Menghancurkan koar-koar Diego Simeone. Diego Simeone tebar ancaman sana-sini jelang derby Madrid di Liga Champions. Pelatih berjuluk El Colo ini jumawa bisa mengalahkan sang rival sekota di Santiago Bernabeu. Juru taktik asal Argentina ini juga berjanji akan menyaingi marwah Real Madrid di kompetisi Eropa. Saya menyambut laga kontra Real Madrid dengan penuh rasa antusias, seperti kalau laga itu hari pertama saya di Atleti. Saya ingin membawa klub meraih tempat penting di Eropa, tegas Simeone. Pelatih 54 tahun ini bahkan mengklaim sudah menyiapkan segalanya demi menghabisi rival sekota. Kami akan menikmati laga ini karena ini laga penting dan kami sudah menyiapkan segalanya agar tim kami menang, lanjut sang pelatih. Koar-koar Simeone ini justru berbanding terbalik dengan statistik di lapangan. El Colo ini cuma 12 kali menang saat menghadapi Los Blancos di semua kompetisi. Namun Simeone tetap sombong karena Los Blancos bakal tampil pincang di leg pertama. Carlo Ancelotti harus kehilangan Dani Carvajal, Denis Ceballos, dan Eder Militao yang dihantam cedera. Jude Bellingham yang sering menjadi pembeda juga terpaksa absen karena akumulasi kartu kuning. Hapus kutukan lawan Atletico Madrid. Kesombongan Diego Simeone nggak dibiarkan begitu saja oleh Carlo Ancelotti. Entrenador 65 tahun itu langsung memotivasi anak asuhnya untuk tampil lebih beringas melawan Atletico Madrid. Kita harus lihat apa yang terjadi dalam pertandingan besok. Dalam pertandingan terakhir kami bermain sangat baik dalam hal sikap, kecuali pertandingan Betis. Saya berharap itu hanya sekali, ujar Ancelotti. Ex juru taktik AC Milan ini juga sudah nggak sabar bertarung taktik melawan Simeone. Saya sangat menghormatinya sebagai seorang manajer. Dia pelatih yang fantastis. Apa yang telah dia lakukan di Atletico de Madrid, dia telah membawa klub ke level tertinggi di Eropa, puji Ancelotti. Janji Don Carleto langsung terbukti usai Real menang 2-1 atas Atletico Madrid di leg pertama. Los Blancos mencuri keunggulan lewat gol cantik Rodrigo Goes di menit keempat. Namun aksi pemain asal Brazil ini langsung dibalas sepakan melengkung indah Julian Alvarez di menit 32. Laga semakin sengit karena kedua tim tampil ngotot. Namun Real Madrid berhasil kembali unggul berkat gol Brahim Diaz di menit 55. Pemain asal Maroko itu menari-nari di kotak penalti Atletico Madrid dengan melewati 5 pemain. Kemenangan Real Madrid di leg pertama diraih berkat performa spesial sejumlah pemain. Salah satunya Rodrigo yang berhasil mencetak rekor istimewa mengikuti jejak Cristiano Ronaldo. Pemain 24 tahun ini resmi sudah mengemas 25 gol untuk El Real di Liga Champions. Selain Rodrigo, ada Vinicius Junior, Raul, Karim Benzema, dan CR7 yang berhasil mengukir rekor ini. Di akhir laga, Rodrigo langsung merebut gelar Man of the Match berkat performa istimewa. Sorotan juga didapat Brahim Diaz yang menggantikan Jude Bellingham di starting line-up. Selain mencetak gol, pemain asal Maroko ini sukses menjadi kreator permainan. Brahim mencatatkan 94% akurasi umpan selama 89 menit kontra Los Colchoneros. Dirinya juga sukses membungkam mulut besar Diego Simeone. Pasalnya juru taktik 54 tahun itu sempat meremehkan kemampuan Brahim. Lini tengah Real Madrid, saya pikir mereka akan memilih Camavinga dan Modric. Saya tidak berpikir Brahim akan menjadi pilihan, ungkap Simeone. Sementara itu, performa apik juga kembali ditunjukkan Federico Valverde. Gelandang asal Uruguay itu menjalankan tugasnya dengan baik meski dipaksa bermain sebagai bek sayap kanan. El Pajarito sukses mencatatkan 4 intercept dan 5 kali merebut bola. Samuel Lino selaku winger kiri Atletico Madrid langsung mati kutu hingga ditarik keluar akibat terus dijagal oleh Valverde. Dapatkan sepatu futsal Marriage In dari Ortus Egg cuma seharga Rp299.000. Kejeniusan Carlo Ancelotti curi kemenangan saat krisis. Kehebatan Carlo Ancelotti sebagai pelatih top sempat diragukan usai kalah dari Real Betis.
Don Carleto dihujani kritik karena berani mencadangkan Raul Asensio demi David Alaba. Padahal bek jebolan La Fabrica ini sedang tampil gacor mengawal lini pertahanan. Sontak keputusan Ancelotti ini sampai dipertanyakan media besar Spanyol seperti Marca. David Alaba belum siap untuk pertandingan besar, dia terbukti gagal. Tidak jelas mengapa Ancelotti bersikeras mencari alternatif selain Asensio, bek terbaik Madrid selama sebulan terakhir, tulis Marca. Blunder fatal saat kalah melawan Betis akhirnya bikin Ancelotti pusing sendiri sampai marah-marah. Pertandingan yang buruk, mereka gagal mempertahankan ritme awal, kecam Ancelotti. Anehnya, Ancelotti justru malah ngotot gak bakal mengubah taktik saat melawan Atletico Madrid. Kami tidak akan mengubah taktik, pendekatannya sama seperti laga terakhir, tegas Don Carleto. Keputusan Ancelotti ternyata tepat sasaran karena sukses bikin taktik Diego Simeone mati kutu. Para pemain Atletico Madrid kebingungan menembus lini pertahanan Los Blancos. Hasilnya, anak asuh Simeone cuma bermain mutar-mutar di wilayah pertahanan sendiri. Buktinya, Atletico Madrid cuma 321 kali mengumpan bola di area lapangan Real Madrid. Sementara El Real sukses mengepung wilayah Los Rojiblancos dengan 415 umpan. Meski kalah dominan, Simeone tetap ngotot anak asuhnya sudah memberi perlawanan sengit. Itu wajar, itu bisa terjadi. Kami jelas unggul dan gol kedua membuat kami tertinggal, tetapi kami mampu bersaing kecuali ketika kami hampir membiarkan mereka mencetak gol ketiga, tegas sang pelatih. Kemenangan di leg pertama nggak bikin Carlo Ancelotti besar kepala. Sebaliknya, Don Carleto makin waspada karena laga tandang ke Civitas Metropolitano bakal lebih berat. Hasil ini memang bagus, tetapi kami tidak berpikir segalanya sudah berakhir di sini. Saya tidak terlalu suka bermain melawan Atletico. Pertandingan minggu depan pasti jauh lebih sulit, ucap sang pelatih. Sikap rendah hati Ancelotti sesuai dengan prediksi Opta yang kurang mengunggulkan Los Blancos. El Real hanya punya persentase 9,8% untuk menjuarai Liga Champions musim ini. Angka tersebut terpojok dari Liverpool yang diperkirakan punya kas sebesar 19,2%. Di lain sisi, rival abadi mereka, FC Barcelona juga lebih diunggulkan dengan peluang 14,8%. Prediksi dari media Inggris itu juga diperkuat oleh pandit CBS Sports Thierry Henry. Perebutan gelar masih terbuka, namun Liverpool adalah tim yang paling konsisten di Liga Champions. Anda bisa melihat bagaimana mereka mampu menjaga performa, ujar Henry dengan optimis. Di lain sisi, prediksi Opta dan Henry justru dibantah mentah-mentah oleh Elie McCoist. Pandit TNT Sports ini menilai Real Madrid masih paling layak menjadi raja Eropa. Saya rasa Real Madrid akan keluar sebagai juara. Liverpool memang tampil sangat baik musim ini, tetapi perjalanan mereka menuju final bakal jauh lebih berat di fase ini, tegas McCoist penuh keyakinan. Dapatkan rompi kualitas premium dengan bahan impor cuma 80 ribuan. Dengan kejeniusan Carlo Ancelotti, akankah Los Blancos kembali merangkul trofi si kuping besar?